Hai, perkenalkan, kami adalah kelompok 24 yang bertugas di Padukuhan Klumpit, Desa Kenteng, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Kami akan mempresentasikan program kuliah kerja nyata 77 yang telah kami buat. Ini adalah program yang kedua, yaitu program buku saku online yang bertema kesehatan. Target sasaran dari program kami adalah masyarakat Kecamatan Ponjong. Kesehatan merupakan aspek terpenting bagi kehidupan manusia. Pada bidang ketahanan kesehatan tingkat dunia, Indonesia berada pada urutan ke-30. Pada tahun 2009, terdapat 27,7% kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Persentase ini melebihi standar angka stunting yang diterapkan oleh WHO, yaitu 20%. Pada kasus yang terjadi di Gunung Kidul, khususnya Kecamatan Ponjong, terdapat 30-40% bayi yang lahir stunting. Kecamatan Ponjong merupakan kecamatan yang memiliki kasus stunting paling tinggi di antara kecamatan lainnya di Gunung Kidul. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kepedulian terhadap kesehatan. Pada kasus di Kecamatan Ponjong, bayi yang mengalami kurang gizi kronis lahir dari ibu yang masih berusia di bawah 18 tahun dan menderita kekurangan darah atau anemia. Melihat permasalahan tersebut, kami ingin meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sedini mungkin. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pepatah ini sangat tepat untuk diterapkan dalam usaha kita menjaga kesehatan. Kita dapat menjaga diri supaya tetap sehat sehingga tidak memerlukan penanganan dokter. Cara yang kelompok kami tawarkan adalah menyediakan fasilitas buku saku kesehatan secara online. Dengan adanya buku saku ini, diharapkan setiap masyarakat dapat dengan mudah mengakses buku ini secara gratis dan mendapatkan informasi kesehatan secara lengkap. Sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan segala ilmu yang terdapat di buku ini dalam kehidupannya sehari-hari. Teman kita Indri yang berasal dari ilmu bisnis dan ekonomika program studi akuntansi ingin menjelaskan mengenai akuntansi kesehatan, yang merupakan aktivitas yang tidak dapat dipindahkan dengan rangkaian pengelolaan kegiatan baik dalam akuntansi yang lengkap maupun sederhana. Tujuan akuntansi kesehatan dalam organisasi kesehatan adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi yang memungkinkan pengelolaan organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab. Tujuan penyuluhan yang disampaikan oleh Indri yaitu menambah wawasan organisasi kesehatan yang ada di Kecamatan Ponjong dalam menentukan parameter ukuran keberhasilan organisasi kesehatan. Kemudian, dua teman kita yang berasal dari Fakultas Hukum juga akan menyampaikan informasi. Yang pertama, J, yaitu menyampaikan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Indonesia menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menjamin kesehatan masyarakatnya dengan memberikan layanan kesehatan yang kompeten dan berdasarkan non-diskriminasi. Tujuannya adalah agar tercapai kemampuan untuk hidup sehat bagi masyarakat Kecamatan Ponjong. Yang kedua, akan disampaikan oleh Meido mengenai prosedur pendaftaran peserta BPJS Kesehatan secara online. Sesuai dengan amanat dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan diwujudkan melalui BPJS sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan.
Pemerintah juga menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Pendaftaran peserta dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor BPJS Kesehatan atau secara online melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id. Penulis memiliki ide. Kami memiliki ide untuk mencantumkan informasi tentang prosedur pendaftaran peserta BPJS secara online dalam bentuk buku saku yang akan dibuat kelompok. Tentunya bertujuan untuk memberikan informasi tentang prosedur pendaftaran peserta BPJS secara online. Saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ingin menerapkan ilmu komunikasi dalam produksi buku saku kesehatan online ini. Dalam memproduksi suatu pesan, pada ilmu komunikasi diajarkan pentingnya menyusun strategi komunikasi kreatif yang memperhatikan visual. Dalam memproduksi buku saku kesehatan, kami akan menerapkan prinsip visual speaks louder, dengan desain yang kreatif, inovatif, dan juga informatif. Dengan memperhatikan desain, tema, ukuran buku, penggunaan bahasa, dan juga isi buku. Tentunya bertujuan untuk meningkatkan baca dan belajar mengenai kesehatan. Kemudian, teman kita Dila yang mempelajari ilmu informatika ingin membuat buku saku digital sebagai upaya pengenalan teknologi kepada masyarakat Kecamatan Ponjong. Untuk itu, dalam program ini, kami bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan taraf kesehatan mereka. Selain itu, dengan adanya buku saku digital tentang kesehatan ini, diharapkan materi lebih mudah dipahami dan menarik untuk dipelajari. Kemudian, teman kita Jeremy dari Sistem Informatika akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memelihara kesehatan tubuh sedini mungkin dengan baik dan memberikan didikan untuk berpola hidup yang sehat. Buku saku kesehatan ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun karena berbasis internet. Diharapkan semua masyarakat Kecamatan Ponjong mempunyai tingkat standar kesehatan yang baik. Kemudian, teman kita Andre yang berasal dari teknik industri akan memaparkan di buku kesehatan tersebut mengenai cara pembuatan mesin yang memanfaatkan tekanan kaki atau secara diinjak supaya mengeluarkan hand sanitizer. Tujuannya supaya masyarakat Ponjong lebih higienis. Kemudian teman kita Rizky yang berasal dari teknik sipil akan mencantumkan informasi yang sangat mudah untuk diterapkan dan kreatif dalam buku saku ini, yaitu pengelolaan air kotor menggunakan saringan sederhana yang dapat dipraktekkan oleh semua kalangan walaupun tingkat pendidikannya rendah. Seperti contoh pengaplikasiannya saat berkemah, mengambil air minum dari sungai yang keruh dapat dilakukan penyaringan sederhana. Selain itu, pengelolaan air kotor di penampungan menggunakan tawas juga dapat dilakukan. Tujuan penggunaan saringan sederhana dan tawas karena komponen tersebut murah dan mudah didapatkan serta familiar. Demikian presentasi program mengenai buku saku kesehatan online. Semoga program yang kelompok 24 berikan dapat berguna bagi masyarakat Ponjong. Terima kasih.